Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka wahul hakim an Abi Hurairah. Ini Abi Hurairah ini ya, kalau kita artikan secara harfiah ya, abin atau abun itu adalah bapak ya. Hurairah itu kucing ya. Jadi Nabi sering memberikan kunyah ya, laqab ya kepada seseorang itu tergantung daripada kebiasaannya. Maka Abu Hurairah itu sebetulnya nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar ya, tapi karena dia terlampau cintanya sama kucing, maka Nabi sering panggil Abu Hurairah, yaitu bapakku kucing ya. Tapi nama aslinya sebetulnya siapa? Abdurrahman As-Sakhar. Ada lagi ya, sahabat Nabi yang Nabi panggil dengan Abu Turab. Abun bapak, Turab itu tanah. Jadi bapaknya tanah. Siapa itu? Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali sering dipanggil ya Abu Turab, wahai bapaknya tanah ya, karena kalau pakai sorban Sayyidina Ali sering nyerosot terus ya, jadi sorbannya sering kena tanah ya. Dan itu berulang-ulang ya. Jadi Nabi perhatikan. Jadi Nabi itu detail Pak ya. Nabi itu memperhatikan ya, setiap sahabat ya, atau umatnya itu diperhatikan betul, sampai kebiasaan-kebiasaan mereka itu Nabi hafal. Nah kalau bapak kucing itu ya tadi Abu Hurairah itu kalau pakai sorban ya, ya dia taruh ditidurin kucing ya, dia nggak bangunin tuh kucing ya, sisanya dia potong, yang nggak ditidurin dipotong dipakai buat sholat ya. Jadi saking cintanya sama kucing, kalau kita sorban kita ditidurin kucing kita apain ya, kalau Abu Hurairah enggak ya, tapi makanya Nabi kasih kunyah bapak kucing ya. Nama aslinya Abdurrahman As-Sakhar. Nah, ini riwayat daripada Hakim an Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun, ada tiga. Man kunna fi, apabila tiga ini ada pada dirinya ya, artinya tiga sifat, tiga perilaku yang apabila dapat dimiliki oleh seseorang atau dia mampu untuk melakukan yang tiga ini, maka Allah katakan, Nabi katakan, hasabahullahu, Allah akan menghisap nanti pada yaumul ba'as hisaban yasira, dengan hisap yang paling mudah. Dipereksanya tuh mudah, dihisap. Kan ini lagi rame juga ini ya, tembak-tembakan polisi sampai gini hari belum kelar. Jadi dipereksanya itu lama sekali karena kasusnya ya membelit-belit, bingung kita. Kadang-kadang ya Allah alam dah, kita nggak pernah tahu hal-hal yang seperti itu ya, tapi tadi kebenaran pasti nanti Allah akan munculkan. Jadi nanti ada orang yang dihisap itu dengan proses yang panjang ya, karena apa tadi, nyari duitnya itu ya tadi lempar sono lempar sini untuk ngilangin jejak itu. Nah itu untuk menghilangkan jejak
Kalau dia makan duit yang haram, caranya gimana? Nah itu tadi, mereka bermain dengan ilmu mereka, sehingga nanti lama sekali itu dapatnya dari mana, dan kemudian caranya bagaimana, dibelanjakannya kemana. Nah itu diperiksa semua, dihisap. Kalau nyarinya benar, dapatnya benar, belanjanya benar, hisapnya mudah. Nah salah satunya adalah 3 sifat ini tadi. 3 perilaku yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka Nabi jamin pada saat dihisap nanti hisaban yasir, dihisap dengan mudah, nggak lama. Karena orang masuk surga nanti ada yang udah berbincang-bincang di dalam surga, Pak. Ya. Walau dikatakan udah merasakan kenikmatan surga, sementara ada temennya yang belum selesai masih dihisap. Itu sama juga kalau kita berangkat ke puncak kan. Ada yang udah nyampe duluan, udah berenang, ya, udah ngopi. Tapi ada temannya lagi ngapain? Macet tuh. Ya. Baru sampai Ciawi macet tuh. Nah nanti ada kondisinya manusia yang pada saat yaumul ba'ats yang akan dipersulit hisapnya tadi. Dan akannya ada yang dipermudah nanti dihisap. Apa sih dihisap? Dihitung. Ya. Jadi semua apa yang kita lakukan itu dihitung, diperiksa oleh Allah. Kan 7 ya, 7 proses perjalanan hidup sampai ke surga atau na'udzubillah sampai ke neraka itu melalui 7 proses. Mati, alam barzakh, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kemudian dihisab, kemudian dimizan, kemudian lewat siratal mustaqim yang ke-6. Nah yang ke-7 nih yang paling berat, al-wuquf baina yadayillahi ta'ala idza ta'allaqal mazlum bizzalimin. Ya, dia berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan waktu di dunia. Ini yang paling berat nanti. Ya. Jadi nanti akan banyak orang yang didatangi oleh orang-orang yang pernah dia zalimi waktu di dunia. Ya, ketika kaki akan melangkah masuk ke dalam surga, Allah katakan stop dulu. Jangan masuk surga, belum selesai hak adami. Urusan antara manusia ini belum selesai. Tuh ada tetanggamu tuh minta keadilan kepada aku. Kamu dulu pernah nyerobot tanahnya ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci udah nggak bisa berkelit. Oh dulu kamu ya RT ya, kamu dulu iya. Pernah kamu ngambil sembako wargamu ya, kamu nggak bagi. Awas ya RT. Ya. RT kita mau orang baik gitu. Pokoknya semua kezaliman itu akan dia pertanggungjawabkan. Itu yang ke-7. Makanya ya nggak mudah masuk ke dalam surga, prosesnya panjang. Ya, 1 mati, pengen masuk surga, ya mati dulu. Itu proses yang pertama. Habis mati masuk ke mana? Alam barzakh. Habis di alam barzakh nanti dibangkitkan. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Baru yang ke-4 saat dihisab. Ini yang kita bicara. Kemudian yang ke-5 saat dimizan. Mizan itu ditimbang. Ya. Yang paling memberatkan timbangan kita kata Nabi adalah timbangan akhlak. Ya, asqalul mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang akan memberatkan timbangan manusia pada hari kiamat adalah timbangan akhlak, adab, perilaku, budi pekerti. Ya. Nah di sini kata Nabi ada 3 perilaku yang apabila dia mampu untuk melakukannya, kata Nabi, hasabahullahu hisaban yasira. Allah akan menghisapnya dengan hisap yang mudah, nggak lama, gampang. Jadi nggak nunggu pakai lama. Ya, orang kan ada yang di swab lama, ada lagi yang diperiksa sebentar. Ini hisapnya mudah sekali. Wa adkhalahul jannata, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Mampu nggak nih anda yang 3 ini? Dihisapnya mudah, langsung masuk ke dalam surga.
Apa 3 yang akan memudahkan manusia dihisab dan masuk ke dalam surga? Pertama, tu'ti man harama. Berikan makanan atau sesuatu kepada orang yang mengharamkannya kepada kita. Tu'ti man harama. Jadi berikan kepada orang yang mengharamkannya kepada kita. Ketika dia punya makanan, haram tuh makanannya dibagi sama kita. Ketika punya duit, dia nggak mau, haram duitnya dibagi kepada kita. Tapi ketika kita punya makanan, kemudian kita punya duit, orang yang mengharamkan itu kepada kita, kita kasih. Paham nggak? Paham? Gampang apa susah itu? Mudah apa gampang gitu? Gampang. Orang yang mengharamkan sesuatu kepada kita, maka ketika kita punya sesuatu itu kita bagi sama dia. Padahal tadi waktu dia punya makanan, nggak boleh makanannya kita makan. Tapi begitu kita punya makanan, panggil anak kita, tolong kirimkan tuh sama tetangga. Anak kita ngomong, ya kan itu orang pelit ya, sama kita bencinya luar biasa. Udah bagi. Ini yang dikatakan tu'ti man harama. Ya. Jadi perilaku yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat mulia adalah tadi mengetuk hati orang yang benci kepada kita, mengetuk hati orang yang mengharamkan hartanya kepada kita. Nabi selalu memberikan contoh yang seperti itu. Jangan kau lihat keburukan daripada saudaramu, tetanggamu. Barangkali dari sekian keburukan tadi ada kebaikannya. Jangan kau dendam dengan keburukannya tadi. Balaslah dengan kebaikan. Mudah-mudahan dia akan menjadi baik. Kalau dulu bahasanya Mu'alim Rasyid apa? Sekecit-kecitnya ikan teri, kagak mungkin tulang mulu, pasti ada apanya? Pernah nyari dagingnya ikan teri? Itu kan kagak mungkin tulang mulu, pasti ada apa dagingnya? Ya, sebesar-besarnya ikan paus, kagak mungkin daging mulu, pasti ada apanya? Paham ente? Bahasa luar biasa dari Mu'alim Rasyid pernah mengatakan bukan sekecil, sekecit. Jadi kalau orang Betawi di bawah kecil namanya kecit. Ya, jadi sekecit-kecitnya ikan teri kagak mungkin tulang mulu, pasti ada apanya? Dan sebesar-besarnya ikan paus kagak mungkin daging mulu, pasti ada apanya? Ya, seburuk-buruk manusia pasti ada kebaikannya. Sebaik-baik manusia pasti juga ada kesalahannya. Makanya tu'ti man haramak ini adalah bagaimana kita bersikap kepada seseorang itu tidak melihat keburukannya. Mungkin ada kebaikan. Sesuatu yang dia tidak berikan kepada kita, yang dia haramkan kepada kita, pada saat kita punya, tu'ti man haramak, kasih kepada dia. Saudara barangkali ada yang kayak begitu. Haram itu Pak, dia datang ke rumah kita, haram makanannya kita makan. Tapi satu waktu ketika kita punya, maka kamu harus tidak sama seperti dia, bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Kirimin makanan, Masya Allah ya. Udah gitu dikirimin makanan, sampahnya dibuang lagi ke rumah kita. Besok kita kirimin lagi nggak? Kirimin lagi nggak? Kirimin. Sampai luluh hatinya bagaimana tadi. Jadi mengetuk ke hati seseorang itu bukan dengan bersikap keras, kasar, dengan bersikap lembut. Ketuk hati. Lama-lama ya kayak Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dibilang anak batu karena dia lihat tuh batu yang begitu keras Pak. Kena tetesan air, karena bertahun-tahun tuh tetesan air jatuh berlubang. Kan Ibnu Hajar itu kan ketika belajar bukan bebel, sulit untuk menerima pelajaran. Sampai dia tinggalkan ya, pesantrennya, dia balik pulang. Di tengah jalan dia lagi duduk istirahat, dia lihat ada batu yang bolong karena tetesan apa tadi? Oh, ini otak juga sama. Kalau terus menerus diisi dengan ilmu, lama-lama akan lunak, akan bisa menerima. Manusia pun sama, ketuk hati manusia.
Paham nih? Tu'ti man haramak. Yang kedua kata Nabi, wa ta'fu amman zalamak. Berat semuanya nih. Memberikan maaf kepada orang yang zalim terhadap dirinya. Memaafkan kezaliman manusia. Jadi kalau ada manusia yang zalim sama kita, ya, bersikap curang kepada kita, mengambil hak kita, maafin. Maafin ya udah. Maafin ya. Kemarin jual beli tanah sebetulnya saya zalim. Zalim apa? Ada kelebihan. Berapa kelebihannya? Ya nggak banyak, cuma 30 meter. Ya udah, nggak apa-apa udah. Saya redoin, saya ikhlasin. Ada nggak nih orang model kayak begini? Oh iya, ada nggak? 10 meter dah. Kira-kira kalau 10 meter dimaafin nggak? Aku masih mikir juga gimana. Ya, pokoknya maafin ya orang-orang yang pernah menzalimi kita. Ya barangkali tadi ya kita beli apa sesuatu ya di warung atau di pasar. Ya barangkali ada yang zalim tuh, timbangannya dikurangin. Ya udah maafin aja udah. Balasannya dari Allah, hisab ente mudah. Masih masuk ke dalam surga. Jangan diancam, ntar gue tuntut tuh di akhirat. Makanya nggak gampang untuk dimudahkan hisab kita karena susah untuk melakukan ini tadi. Ta'fu amman zalamak. Memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi diri. Ya mudah-mudahan bisa ya. Wih, kelihatannya berat bener ngomongnya. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Ya. Duit kita diambil sama bini, kan zalim tuh. Maafin nggak kira-kira? Yang diambil 3 juta, maafin nggak? Maafin. Alhamdulillah. Ini kalau yang ngaji ini ngomongnya bener banget dia. Tahu kenyataannya. Ya orang kagak punya duit gimana mau diambil? Ya Allah. Udah nggak punya duit nggak ada bininya lagi. Siapa yang mau ngambil? Ya, itu kan zalim, ngambil yang bukan hak kita. Maafin aja udah. Ya. Jadi apa tadi? Ta'fu amman zalamak, ya, memberikan maaf kepada orang yang pernah melakukan kezaliman terhadap diri kita. Nah, yang ketiga kata Nabi ada 2 tuh. Tadi tu'ti man haramak, ya, berikan makanan kepada orang yang mengharamkan kepada kita dan memaafkan orang yang menzalimi kita. Dan yang ketiga kata Nabi, watasilu man qata'a, sambung kepada orang yang memutuskan hubungannya kepada kita. Tasilu man qata'a. Mulai saat ini saya nggak mau kenal kamu lagi dan haram rumah saya kamu kunjungin. Lebaran datang, jangan ngancem lagi, ya udah nggak apa-apa. Gue juga nggak rugi nggak datang ke rumah lu. Ya kan? Datengin tasiluman qata'an. Assalamualaikum. Wah, dibukain pintu. Assalamualaikum. 3 kali assalamualaikum, dia buka pintu. Maafin ya Allah, ana minta maaf kesalahan ana barangkali jadi putus silaturahim. Saya minta maaf kalau ada kesalahan saya. Luluh pak hati orang. Apalagi lebaran ente bawain tuh kue Cina. Nih ada kue Cina, ada dodol Cina, alhamdulillah. Lagi ada rezeki nih pegang 3 juta. Ya, dimaafin enggak kira-kira? Dimaafin enggak? Ya, jangan cuma minta maaf aja, datang ada bawaan. Kalau orang Betawi bilang bebawaan. Ya kan kalau orang-orang dulu kan kalau lebaran kan bebawaan. Kadang-kadang murid datang ke rumah guru ada yang dibawa. Alhamdulillah kalau dari sini mau banyak bener yang dibawa. Alhamdulillah. Kebawaan tuh ya. Yang dia bawa apa tadi? Kue Cina. Ya, alhamdulillah orang dulu tuh kue Cina sama dodol apa? Tape uli itu. Alhamdulillah kue Cinanya disimpan gitu lebaran ke adiknya, kue Cinanya yang dari orang dibawa lagi ke rumah adik. Adiknya disimpan lagi, lebaran lagi ke rumah adiknya lagi, kue Cina dibawa lagi. Itu kue Cina seminggu muter gitu.
Alhamdulillah balik lagi ke yang pertama. Yang pertama ngomong kayak gila gue. Ya Allah, itu yang namanya tasiluman qata'ah. Jadi menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya kepada kita. 3 supaya hisabnya mudah, pasti dijamin masuk ke dalam surga. Perilaku yang terpuji, perilaku akhlak yang paling bagus, memberikan kepada orang yang mengharamkannya kepada kita, memaafkan orang yang pernah menggolimi kita, dan menyambung yang terputus dari tali silaturahim. Gak mudah, 3 itu gak mudah. Jadi 3-3-nya nih, bukan salah satu aja. 3-3-nya mesti ente punya. Ya, udah maafin dah. Ente dulu pernah zalim sama anak, udah maafin. Ya. Kemudian dia pernah tetangga kita nggak memberikan makanannya kepada kita, bahkan sampai dia bikin hajatan, kita nggak diundang. Kan ada yang begitu ya. Udah jangan diundang, haram makanan gue dimakan sama dia. Nah ini ada yang kayak begini, waktu kita punya hajat, undang dia, suruh makan. Ya, tu'ti man haramah. Ya, berikan makanan kepada orang yang mengharamkan kepada kita. Maafkan orang yang pernah menzalimi kita. Sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungannya kepada kita. Ngomongnya enak. Ya. Apa tapi aplikasinya mudah nggak? Berat. Tapi kalau terus dilatih, gampang. Ya. Ini yang paling berat kan melatih bini, Pak. Karena bini itu nyimpen. Benar nggak? Bini itu nyimpen. Kita pernah disakiti sama saudara kita, itu dicatat sama bini kita. Padahal kita laki-laki udah lupa. Bini kita emang lupa ya, dulu kamu di ini. Oh iya ya. Ah udah, maafin aja. Itu ngedidik bini tadi yang paling berat kali. Karena perempuan itu rasanya lebih daripada apa tadi? Suami. Makanya dia selalu mencatat orang-orang yang berbuat buruk terhadap suaminya. Orang-orang yang zalim terhadap suaminya diingat sama dia terus. Kalau kita kadang-kadang laki-laki udah apa tadi? Udahlah, maafin nanti bang segitu. Ya, yang namanya saudara itu kan kayak piring. Kalau piring disusun diambil, kadang-kadang ada senggolan juga dikit-dikit, ya udah maafin. Tapi buat seorang perempuan nggak mudah. Tapi insya Allah wanita yang solehah, ya kalau kita didik dia akan bisa melakukan itu semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.